Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DNM, selamat datang di Podcast Education, ruang diskusi yang membahas isu-isu strategis seputar dunia akademik dan pengembangan perguruan tinggi. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema peran Senat dalam menjaga mutu perguruan tinggi. Tema ini sangat penting karena mutu pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh kebijakan akademik, etika akademik, serta arah pengembangan institusi yang dikawal oleh Senat Perguruan Tinggi. Saya, Ainun Mardia, yang akan menemani Sobat DNM dalam perbincangan kali ini. Nah, dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber istimewa, yaitu Profesor Dr. Andas Baharudin MAG selaku Ketua Senat Perguruan Tinggi Stein Majene. Beliau memimpin organ akademik di kampus Stein Majene. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof? Baik? Ya, alhamdulillah. Boleh disapa Sobat DNM yang sedang menonton Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu hari ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi khususnya program studi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, yang hari ini menyelenggarakan kegiatan podcast untuk tentu kegiatan ini ya salah satu hari ini adalah mengundang lembaga Senat Stein Majene untuk menyampaikan hal-hal yang terkait tentang penguatan mutu perguruan tinggi. Ya tentu sahabat-sahabat podcast bisa menyimak lebih dalam tentang apa yang nanti dijelaskan. Ya saya kira begitu ya. Iya Prof. Oke Prof, sesuai dengan tema kita tadi Prof, yaitu peran Senat dalam menjaga mutu perguruan tinggi. Nah, boleh dijelaskan sedikit Prof sebenarnya apa yang dimaksud dengan Senat Perguruan Tinggi dan apa perannya di Stein Majene Prof? Oke. Yang pertama itu ya saya kira lembaga Senat Perguruan Tinggi ini atau institusi sekolah tinggi agama Islam, saya kira memang dia punya peran penting ya, khususnya di dalam membuat aturan kebijakan yang terkait tentang pengembangan perguruan tinggi ya. Kemudian hal-hal yang terkait tentang proses belajar mengajar ya. Jadi Senat ini secara khusus yang sebelumnya itu hanya Senat secara institusi, tapi sekarang ini dirubah menjadi Senat akademik ya. Tentu dalam aturan atau tugas Senat akademik ya, saya kira itu tadi yang pertama menyangkut tentang aturan-aturan atau kebijakan yang mesti yang dikembangkan di dalam perguruan tinggi oleh pimpinan perguruan tinggi, baik rektor atau ketua Stein maupun di bawahnya ya. Semua itu ya tentu Senat bisa mengevaluasi hal-hal yang mana perlu dikembangkan dan perlu ditingkatkan ya, mungkin seperti itu. Berarti Prof bisa dikatakan bahwa Senat bukan hanya lembaga formal ya Prof, tapi juga penjaga arah akademik dan nilainya, begitu Prof? Ya betul sekali. Terus Prof, setahu saya ada kolaborasi antara Ketua Senat yang pemimpin-pemimpin kampus yang ada di Stein Majene Prof. Nah, apa bedanya peran Ketua Senat dengan pemimpin-pemimpin di kampus ini itu bagaimana Prof? Oh, kalau berbicara tentang ini tentang hubungan kerja antara Senat kemudian Ketua Stein atau rektor dengan pimpinan-pimpinan yang lain seperti wakil ketua maupun jurusan dan program studi, saya kira Senat ini punya peran penting dalam mengevaluasi
mengevaluasi berbagai pelaksanaan yang terkait akademik di perguruan tinggi ini, ya, khususnya di dalam pengembangan kualitas perguruan tinggi, sehingga Senat setiap waktu bisa memberikan masukan, ya. Lalu kemudian ada hal-hal yang sangat urgen terkait tentang kebijakan perguruan tinggi, maka Senat bisa melakukan kegiatan sidang Senat untuk hal-hal yang bisa memberikan masukan. Lalu kemudian hal-hal yang terkait kebijakan itulah yang kemudian diputuskan di dalam rapat Senat, dan hasil rapat Senat itulah yang kemudian bisa dijalankan oleh ketua ataupun rektor sampai kepada tingkatan-tingkatan ke bawah, ya. Jadi semacam Senat ini ya, dia sebagai legislatif, ya, di dalam suatu negara, ya. Dia hal-hal yang dibutuhkan oleh kampus, ya, tentu termasuk khususnya di dalam hal yang terkait tentang akademik, ya, maka Senat itu bisa memberikan masukan dan memutuskan hal-hal apa yang bisa dikembangkan di dalam kampus ini, ya. Seperti itu. Kalau soal mutu akademik nih Prof, apa yang sering jadi perhatian Senat terutama di bidang pelajaran dan kurikulum? Ya, saya kira dalam proses yang menjadi Senat ini men-tracing dalam hal-hal terkait tentang ini pengembangan kurikulum, ya. Saya kira dalam perguruan tinggi, ya, ada perguruan tinggi itu harus mampu mengkondisikan kurikulum yang memang dibutuhkan secara luas mahasiswa untuk bisa berkembang secara luas di masyarakat, ya, khususnya di dalam berkompetisi dengan perguruan tinggi yang lain, ya. Karena itulah kemarin itu kami di Forum Senat PTKIN waktu itu di Jambi bulan November kalau tidak salah, ya, bulan Desember, itu kami di sana meramu berbagai hal, ya, bagaimana peran Senat ini bisa lebih diberdayakan di perguruan tinggi, terkhusus terkait tentang akademik, sehingga di forum itu lalu kemudian ada harapan-harapan yang bisa dicapai untuk seluruh PTKIN perguruan tinggi. Misalnya diharapkan untuk seluruh PTKIN itu ada world class university, ya, perguruan tinggi yang berkelas internasional, sehingga aspek-aspek itulah yang kemudian kompetisi mahasiswa bisa setara dengan perguruan tinggi yang lain, ya. Terus Prof, tadi sudah disinggung tentang peran Ketua Senat dengan mutu akademiknya. Ya. Terus dalam hal etikanya Prof, bagaimana Senat itu mencegah plagiarisme dan pelanggaran lainnya, Prof? Oke. Ya, saya kira itu juga bagian yang menjadi perhatian bagi Senat, ya. Karena dalam Senat akademik ini tidak hanya melihat aspek saja, aspek kualitas proses belajar mengajar, ya, yang harus dibenahi lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi-kondisi perguruan tinggi yang sekarang ini yang berkembang. Tapi tentu juga ada inovasi-inovasi yang penting, ya. Inovasi baik dalam hal tentang teknologi, penggunaan teknologi di dalam proses belajar mengajar, lalu kemudian pengembangan kurikulum, lalu itu yang tadi terkait tentang mengantisipasi adanya plagiat atau hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, ya. Tentu Senat selalu memberikan masukan apa-apa yang harus menjadi perhatian untuk para seluruh pemangku jabatan di tingkat jurusan maupun program studi,
supaya mereka ini mampu ini bisa memfilter hal-hal yang seperti tadi yang dikhawatirkan, ya. Munculnya manipulasi, kemudian plagiasi dalam kegiatan-kegiatan akademik kita. Nah, tapi tentu yang kita lihat ini sekarang kan misalnya sekarang ini kan banyak aplikasi yang sifatnya bisa memanjakan mahasiswa, ya. Misalnya AI dan sebagainya. Tentu itu dalam aplikasi-aplikasi itu ya tentu kita harapkan dosen atau tenaga pengajar ini mampu mengantisipasi hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi, ya. Ya. Terus Prof, bisa diceritakan contoh kebijakan yang sekarang dampaknya terasa di kampus di STAN Majen ini, Prof? Ya, menyangkut tentang kebijakan ini ya, saya kira memang kemarin itu ada beberapa agenda senat yang sifatnya terkait tentang pengembangan akademik. Ya, di dalamnya itu terangkum tentang bagaimana setiap program studi ini mampu membangun kolaborasi dengan program studi yang lain di dalam hal tentang pengembangan kurikulum, ya. Kemudian yang kedua tentu kebijakan yang terkait tentang mutu kualitas tenaga pengajar atau dosen, ya, itu juga menjadi perhatian senat, sehingga kemarin kita meminta bahwa seluruh tenaga pengajar ini mampu mengimplementasikan pengajaran yang baik dan sesuai dengan standar-standar pengajaran yang diatur di aturan-aturan yang keluar dari pusat, ya. Dalam hal ini Kementerian Agama, ya, maupun di dalam aturan-aturan yang juga dikeluarkan oleh Kemenristek, ya. Saya kira itu juga acuan-acuan kita, sehingga perlu ada kesamaan visi oleh pimpinan jurusan maupun ketua program studi di dalam pengembangan kurikulum, ya, seperti itu. Di sini Prof, bukan saja hanya pemimpin yang mempunyai peran, mahasiswa juga memiliki peran dalam menyampaikan aspirasinya, Prof. Nah, menurut Prof, mahasiswa bisa berperan apa dalam menjaga mutu pendidikan ini, Prof? Kalau berbicara tentang ini kan sivitas akademik kan, ya, saya kira termasuk di dalamnya kan. Jadi mahasiswa itu saya kira punya peran penting di dalam menjaga mutu kualitas pendidikan, ya. Misalnya kan mahasiswa ini diharapkan punya kemampuan di dalam mengembangkan mata kuliah yang mereka terima dari kelas, lalu kemudian bisa dikembangkan melalui diskusi, ya. Dan saya kira yang lebih penting, ya, yang sering saya sampaikan itu ya tentu kondisi akademik kampus ini perlu dijaga terus menerus, ya. Jadi jangan hanya napas akademiknya itu pada saat perkuliahan, yaitu dari pagi sampai siang, tetapi napas akademik kampus ini harus berjalan 24 jam, atau dalam paling tidak kan kalau kita lihat kampus-kampus yang berkembang itu, ya, mereka itu tidak berhenti sampai waktu, sehingga roh-roh akademik itu atau nilai-nilai akademik itu selalu berjalan dalam kampus, sehingga perlu dikembangkan diskusi antar mahasiswa, lembaga kajian-kajian, ya, itu yang saya kira perlu dikembangkan oleh para mahasiswa kita ini, kelompok-kelompok diskusi, ya. Saya kira itu harapan kami dari Senat. Terus Prof, di era digital sekarang ini, Prof, apa tantangan terbesar yang dihadapi Senat sekarang, Prof? Kalau di masa perkembangan digital ini, ya, saya kira Senat ini
tentu tadi salah satunya tadi itu adanya aplikasi-aplikasi yang sifatnya sangat memanjakan mahasiswa, mulai dari pembuatan makalah ya, Yes. kemudian skripsi, bahkan di S2 itu tuh kadang kita lihat mereka itu tidak ini, mereka menggunakan aplikasi AI itu, lalu kemudian mereka dengan mudah saja menyusun skripsi maupun tesisnya tanpa harus ada tanggung jawab akademik secara ini, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Lalu kemudian tantangan yang lainnya, saya kira kampus kita ini memang harus lebih perlu dikembangkan dalam hal-hal tentang teknologi itu ya. Nah, kita ini kalau kita lihat kemarin itu di ranking world untuk perguruan tinggi ya, tentu kita ini masih berada di jajaran paling bawah perguruan tinggi kita, karena salah satu hal yang kurang yang sering muncul itu adalah kegiatan-kegiatan akademik itu tidak diketahui oleh dunia, karena kita tidak pernah membuat satu berita yang terkait tentang kegiatan-kegiatan akademik yang sifatnya bisa dalam tema-tema secara nasional, terkhusus lagi dalam hal-hal tema-tema internasional, lalu kemudian dunia tidak membaca kegiatan-kegiatan akademik kita dengan baik. Sehingga itulah yang kemudian salah satu aspek yang paling misalnya kan kekurangan kita di sini adalah itu tadi, masih kurangnya teknologi yang ada di dalam kampus kita, terutama ini termasuk di perpustakaan ya. Perpustakaan tidak bisa, kadang sering tidak connect dengan ketika kita mau membuka satu penelitian yang dilakukan oleh dosen, lalu kemudian tidak bisa terbaca. Itulah kemudian perhatian masyarakat terhadap kampus menjadi kurang ya, sehingga perlu dibangun seperti itu kepercayaan masyarakat luas untuk kampus kita. Ya. Terus Prof tadi kan sudah disinggung tantangannya, terus visi Senat untuk ke depannya untuk STEM Majene bagaimana Prof? Ya, saya kira Senat ini ya sekarang ini kita berharap Senat itu bisa diberikan peluang besar di dalam hal, terutama di dalam kegiatan-kegiatan akademik ya. Misalnya kan dalam beberapa kegiatan akademik kan biasanya Senat itu tidak dilibatkan secara fisik, tetapi lalu kemudian nanti pada kegiatan khusus saja dalam kegiatan rapat Senat lalu kemudian dilibatkan, apakah itu sidang Senat terbuka luar biasa dalam kegiatan wisuda maupun kegiatan Senat secara tertutup. Nah, di situ sebetulnya kita Senat ini belum bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, sehingga kita berharap ke depan ya dalam kegiatan-kegiatan akademik Senat itu dilibatkan secara fisik, lalu kemudian beri diberikan kewenangan untuk memberikan masukan-masukan terkait tentang pengembangan mutu perguruan tinggi kita ini ya. Saya kira itu harapan yang paling utama bagi kita ini di Senat. Oke Prof. Terakhir pertanyaan terakhir ini Prof, apa pesan singkat Prof untuk Civitas Akademika dan penonton DNM TV yang sedang menonton Prof? Ya, saya kira melalui media ini saya sebagai mewakili teman-teman Senat ya tentu mengharapkan pada seluruh sivitas akademik kampus kita ini untuk selalu ya, saya kira yang pertama menjaga mutu terutama di dalam kualitas pelayanan kampus itu dengan baik ya.
Ya, kalau berbicara tentang pelayanan kualitas akademik ya tentu berbicara tentang kedisiplinan para teman-teman di sivitas akademik baik teknik maupun dosen, sehingga artinya di dalam khususnya di dalam proses belajar mengajar ya, dalam proses belajar mengajar ini selama ini kan kita sering mengalami penundaan waktu kegiatan kalender akademik yang tidak sesuai dengan jadwal. Karena salah satu aspeknya itu ya banyak teman-teman dosen ini yang tidak konsisten dengan jadwal kegiatan belajar mengajar yang harus dijaga secara baik. Lalu kemudian dengan menjaga kualitas proses kegiatan belajar mengajar ini ya tentu mahasiswa juga akan merasakan efek yang baik di dalam pengembangan kampus kita ini dengan baik ya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita harapkan peran sivitas akademik ini itu berjalan bersinergi ya, bersinergi. Artinya kalau ada aspek-aspek yang sifatnya terkait dengan kebijakan program studi ya saya kira harus diberikan keluasan yang luas kepada program studi untuk mengembangkan. Jadi kita tidak, pimpinan di atas ya tidak perlu mencampuri hal-hal yang terkait dengan pengembangan mereka. Kita beri keluasan, demikian pula apa yang terkait tentang pengembangan unit yang lainnya. Saya kira harus kita berikan dorongan oleh pimpinan-pimpinan ya, termasuk Ibu Ketua untuk pengembangan kampus ya, kemudian hal-hal yang sifatnya untuk pengembangan mutu perguruan tinggi kita di dalam membangun kepercayaan atau kredibilitas masyarakat luas terhadap kampus kita ya, mungkin itu pesannya. Baiklah Sobat DNM, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini dengan tema peran senat dalam menjaga mutu perguruan tinggi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Andes Baharudin MAG selaku Ketua Senat Stein Majene atas wawasan berharga yang telah diberikan kepada kami. Nah, saya Ainun Mardia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.